Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sobat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang telah meninggal dunia kemudian dikuburkan, kemudian ditinggal oleh semuanya kecuali amalnya. Kalau orang sudah masuk dalam kubur semua meninggalkannya, istri atau suaminya meninggalkannya, anaknya, hartanya, kerabatnya, sahabatnya, teman-temannya semua meninggalkannya di dalam kubur sendirian. Dia hanya ditemani oleh amalnya, baik amal baik maupun amal buruknya. Adapun amal baik yang menemaninya merupakan seorang berwujud seperti manusia juga, yang ganteng atau cantik, bersih, yang enak dipandang, baunya harum. Sementara amal buruknya berwujud ya manusia juga, cuman menyeramkan, mengerikan, hitam, legam, dan baunya busuk. Itu amal buruknya. Adapun amalan yang dapat menemani seorang di dalam kubur dan dapat menerangi alam kuburnya, dari beberapa amalan itu kita simpulkan menjadi 10 amalan penerang di dalam kubur dan agar dijauhkan dari siksa kubur. Yang pertama, sholat fardu, sholat wajib, sholat 5 waktu, sholat yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh setiap kita, yang sifatnya adalah fardu ain, wajib setiap orang, setiap kita, tidak peduli itu lagi sakit, lagi berhalangan karena perjalanan dan sebagainya, kecuali nifas dan haid, itu dia harus sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Seorang yang mengerjakan atau menegakkan sholat maka akan tegak agamanya, menegakkan agama. Yang meninggalkan sholat berarti ia merobohkan agama, maksudnya agama di dalam hatinya roboh. Karena sholat itu adalah amalan yang pertama kali diperiksa nanti di akhirat, dan itu menjadi salah satu amalan penerang di dalam kubur. Yang kedua, sedekah. Sedekah itu dapat menolak bala, menolak bencana, juga menolak siksa kubur. Orang yang memperbanyak sedekah bukan hanya menambah rezekinya di dunia, tapi di dalam kuburnya menjadi terang benderang, menjadi selamat dari siksa kubur, selamat dari azab kubur karena rajin bersedekah. 3. Doa anak soleh. Jika seorang wafat terputuslah amalnya kecuali amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Kalau ahli kubur ini mempunyai anak soleh yang mendoakan, berbahagialah dia, karena amalnya terus mengalir dan kuburnya terang benderang karena berkat doa anak soleh yang mendoakannya. 4. Rajin membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, Quran itu datang pada hari kiamat pada yang membacanya, memberi syafaat. Jadi disuruh membaca Al-Quran. Bacalah Quran itu karena dia akan datang pada hari kiamat pada yang membacanya untuk memberi syafaat. Jadi selain Al-Quran itu memberi syafaat pada hari kiamat nanti, dia juga menjadi penerang di dalam kubur. Dan Quran ini menemani orang yang gemar membacanya, yang sedang berada di dalam kubur. 5. Rajin membaca doa minta perlindungan dari azab kubur. Doanya adab kubur itu begini: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubri. Yang artinya, ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari adab kubur. Kemudian yang nomor 6, membaca surat Al-Mulk, surat Tabarok. Al-Mulk ini 30 ayat, murojaahnya biasanya malam hari sebelum tidur.
salah satu fadilahnya adalah menjadi penerang di alam kubur. Ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas, surat Kulhu. Apabila seorang membaca surat Al-Ikhlas atau Kulhu 40 kali sebelum meninggal, maka akan selamat dari siksa kubur. Selain itu juga kuburnya menjadi terang benderang karena bacaan dari surat Al-Ikhlas ini. Kedelapan, zikir, memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Barang siapa mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Selain diampuni dosa-dosanya yang sebanyak buih di lautan, dia juga diterangi alam kuburnya. Nomor 9, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Orang yang menunaikan ibadah haji di Baitullah itu dosa-dosanya diampuni seluruhnya, sehingga dia pun selamat dari adab kubur. Ke-10, rajin membaca doa sapu jagat, doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Doa tersebut adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang sering diucapkan oleh imam, oleh siapapun juga termasuk kita sering mengucapkan, melafalkan doa ini. Baik sahabatku sekalian, itu tadi 10 amalan yang menjadi penerang di alam kubur agar dijauhkan dari siksa kubur, diselamatkan dari siksa kubur, dan kuburannya di mana yang lain kuburannya gelap gulita dan mengerikan, ini kuburannya terang benderang dan menyenangkan, diriwayatkan seperti orang tidur dan tidurnya seperti tidurnya pengantin. Masya Allah. Baik sahabat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.